Ini bidat ini, bidat ini. Jangan begitu, Pak. Masa kau dibilangin bidat, Roy? Ya memang kalau keterbatasan Coba kau tunjukkanlah orang dulu kalau kalau memang memiliki keterbatasan kalau berpikir memang memang seperti itu. benar itu iblis itu adalah ciptaan Tuhan. Kau carilah dulu di Bible kalau ada, bahkan tambahkan dengan Mbah Google. Kalau memang Tuhan Yesus yang menciptakan iblis. Oke, Bang Sapu Jagat dan Bang Roy, kita damai-damain dulu ya. Kita panggil dulu ketua MK kita, Bang Suma. Silakan, Bang. Ya, hakim ketua, silakan masuk hakim ketua. Iya, kira-kira di antara kalian berdua, antara Roy dan Sapu Jagat, siapa yang punya niat mati duluan? Kayaknya Bang Sapu Jagat gitu. Saudara Roy ini sudah benar. Tuhan itu maha kuasa dan tidak ada yang setara dengan Dia. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yang mengaku melihat Tuhan, sesungguhnya dia tidak melihatnya, tetapi melihat iblis yang menyamar jadi Tuhan. Iblis itu ciptaan, Bang. Iblis itu ciptaan Iblis itu Tuhan. adalah malaikat yang ingkar. Ya itu dia, apapun itu ceritanya, iblis itu ciptaan. Nah, jangan menambah-nambahi. Loh, Tuhan coba memang baca Yesaya menciptakan 45 malaikat. nomor 7. Apa yang tertuang di sana? Apa katanya di situ? Apa katanya? Ya lama. Dan apa kau bilang? Baru mau bertanya. Yesaya 47 itu terang di situ dikatakan bahwasanya Tuhan menciptakan iblis. Jadi tidak bisa kemudian abang mengatakan itu tidak. Sedangkan bagaimana Tuhan menciptakan iblis? Sedangkan iblis itu, simbolis itu, malaikat yang ingkar. Lain malaikat, lain iblis. Ya memang lain. Lah, kenapa Anda mengatakan iblis? Apa? Salah Anda. Yesaya 45 nomor 7, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan iblis. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Kalau dia yang menciptakan iblis, kalau dia yang menciptakan simbolis, bagaimana itu? Sementara simbolis itu adalah malaikat yang ingkar. Bukan malaikat iblis dia. itu. Iblis itu bukan malaikat. Iblis ya iblis, malaikat beda. Tetapi malaikat yang ingkar inilah yang tidak ada malaikat iblis. Bisa ingkar, Bang. Malaikat itu manusia, makhluk roh, makhluk suci. Malaikat itu mana ada malaikat ingkar pada Tuhan? Mana bagaimana ada? pendapatmu, Roy? Benarkah itu ada di dalam Bible yang menyatakan iblis itu adalah malaikat yang ingkar, yang dibuang ke bumi? Aduh, Salah Roma ente. aku jawabnya, Bang. Jangan ketawa. Saya tidak ketawa, malah saya itu bersedih. Begini, Bang. Tengoklah dulu Yesaya 45 nomor 7 baru abang bicara, Bang. Abang jangan berkata sesuatu yang Bang Juma abang ini tidak tahu. membantu saya untuk menyerang saya. Bukan begitu abangku. Abang tadi mengatakan malaikat itu yang memberontak menjadi iblis. Parah itu, Bang, parah. Tengoklah dulu Yesaya 45 nomor 7 itu. Bagaimana pendapatmu, Roy, tentang apa yang diterangkan oleh Bang Juma? Ditengok aja dulu abangku. Yesaya 45 nomor 7. Ya, Adanya menurut datanya saya, itu. apa yang Coba disampaikan dulu, oleh Bang coba Suma, dulu diketik di Google, ketik di situ. Cobalah Malaikat dinampakkan yang dulu, ingkar itu Adinda apa? Kores. Bisanya kau nampakkan buat kami di sininya.
Kores. Oh gampang itu. Ya, cobalah Gampang kau dulu itu, Gurunda. tampakkan di sininya. Sekejap. Tempat namanya. Ku kasih tengok dulu kau. Yesaya 45 nomor 7. Kau bisa bahasa Inggris lah iku. Nanti kalau di Batak aku dikatakan penjahitan gak mungkin berubah jadi Taylor nanti sampai di bahasa Batak pemimpin. Roy Taylor. Gitu maksud kau. Iya. Jadi kalau di Batak namanya Roy Taylor sampai di ke Inggris nanti menjadi Roy Penjahitan di Batak sampai ke Inggris Roy Taylor. Kenapa bisa kayak begitu? Alhamdulillah. Mana dia Yesaya ya? Ini dia. Yesaya 45. Tengoklah Sini dulu kau. itu abang. Roy Taylor, kau lihat dulu sini bahasa Indonesianya. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan nasib malang. Ini berbohong ini, AI berbohong ini. Kalau kau lihat bahasa aslinya itu di biblehub.com, kau lihat di sini Oseh Salom itu artinya saya membuat kedamaian. Nah, kalau uborera itu artinya saya menciptakan kejahatan. Tidak percaya kau ini kejahatan? Kita buka saja akar katanya. Nah, kau lihat ini artinya evil. Apa Evil. itu bahasa Bataknya evil? Evil. Itu namanya beluap. Evil artinya apa? Evil. Bukan upil. Evil. Evil. Nah, sudah Gurunda. Tugasku sudah tuntas. Lanjut Gurundaku. Izin bang, teman-teman mohon maaf ya, hari ini kita temanya TPRI daerah karena tadi sudah Bugis, kita ke Medan, 30 menit lagi kita ke Jawa. Oke. Berarti kalau kayak gitu pendapatmu Roy, Tuhan juga yang menciptakan iblis. Berarti direhab lah itu dulu Bibel itu. Jangan lagi Dan malaikat pendapatku yang itu ingkar yang bang, menjadi itu tertulis iblis. di dalam kitab. Firman Tuhan yang menyatakan itu, bukan pendapatku. Betul lah sudah itu. Jangan Abang begitu, Sapu Jagat kawan. ini macam mana? Tertulisnya itu di kitab kita, bah. Masa kau menyamakan aku dengan Tuhan? Berarti di manalah kasihnya Tuhan Yesus itu? Dia menciptakan kasih Abang, sebelah dia menciptakan kalau kekuasaan Abang- kegelapan. Abang Makanya- Sapu Jagat, Ah. dengarlah aku dulu ini. Kalau Tuhan tidak menciptakan setan, tidak menciptakan iblis, manusia itu semuanya keiblisan semua, kesetanan semua, bah. Karena orang kesetanan, karena ada setan diciptakan oleh Tuhan, makanya enggak, manusia begini yang aja lah. Biar kesetanan akulah yang mengajarkan kepada masih Bang Zuma. sabar dulu. Dengarkan Orang dulu saya, yang Bang Zuma. kesetanan masih bisanya dia bertobat karena dia kesetanan karena setan, bukan karena dirinya sendiri. Itulah manfaatnya setan Roy, diciptakan. izin aku ajari dulu Bang Zuma ya, bagaimana pandangan parah ini. daripada Bible itu sendiri. Contohnya begini, di dalam sebuah peristiwa di dalam Bible, di saat Yesus turun dari perahu, ada seorang pemuda yang kerasukan iblis yang tinggal di kuburan dirantai. Sudah beberapa kali dirantai, dia putusi semua. Melihat Yesus turun dari perahu, dia menyembahnya. Nah, Setelah itu, dengar dulu, jangan dipotong, jangan macam model. jangan emosinya. Iya, jangan dipotong. Jangan emosi. Santai aja kita. Masuk perang itu berarti harus siap mental, abang. Setelah si iblis ini dikeluarkan dari tubuh pemuda itu, dibuang ke dalam babinya dibuang ke jurang, pemuda itu sudah berpakaian.
Terus? Jadi sudah sadar dia, kemudian dia menjadi murid. Mau ikut dia sama Yesus, tidak dibolehkan sama si Yesus. Jadi penyebarlah kau di sini katanya. Bilangkan sama orang katanya. Jadi adanya dua kekuatan ini tergambar di dalam kisah ini, di mana kalau orang yang sedang kerasukan simbolis, dia menyembah Yesus. Setelah dia pakai baju, sudah pergi ke babi itu simbolisnya, dibuang ke jurang, dia tidak menyembah lagi. Makanya di situ ada dua kekuatan di dalam satu tubuh. Yang mana orang yang menyembah Yesus itu orang yang kerasukan simbolis. Sedangkan dia itu sudah tidak kerasukan lagi, dia menjadi murid si Yesus. Kan begitu kelok. Saya tanggapi Bang ya. Tanggapi silakan. Abang tadi mengatakan ada orang kerasukan setan menyembah daripada Yesus. Setelah orang ini tidak menyembah, itu tandanya orang ini tidak kerasukan setan lagi. Coba abang tengok di nomor 15-nya. Di Markus itu tertulis dengan jelas. Orang tadi kerasukan setan. Begitu setannya keluar, berhenti dia menyembah Yesus. Betul? Betul. Berarti Bang, orang-orang sekarang yang masih menyembah Yesus masih kerasukan setan. Makanya sudah ku bilang, kan adanya dua kekuatan ini di dalam satu penggambaran, di mana orang yang yang sudah dirantai, diputusnya semua rantai, masih dia terkandung kepada simbolis, dia itu menyembah. Terus? Sementara orang yang sama juga simbolisnya sudah keluar dari tubuhnya, dia menjadi murid. Jadi kalau memang dikatakan begitu, kan Kristen itu yang benar menyembah Tuhan di dalam roh. Jadi ini terbagi dua. Satu kuasa kegelapan, yaitu simbolis. Yang kedua kuasa kudus, itulah si Yesus. Ini si roh ini bidat kau. Janganlah mengatakan kawan abang itu si Widat kalau abang sendodat. Karena nyata di dalam data yang abang baca tadi barusan, orang yang menyembah Yesus orang kerasukan setan. Begitu orang itu tidak lagi menyembah Yesus, orang itu tak ada lagi padanya setan abang. Cuma keberatan aku. Walaupun tergambar begitu, biarlah yang tergambar begitu, tetapi jangan begitu. Abang bilang, lah menjadi sakit hatiku. Masa memang begitu faktanya abang. Kerasukan yang menyembah Yesus. Orang yang kerasukan setan tadinya teriak-teriak di kuburan sampai rantai-rantai itu semuanya patah dibuatnya. Karena dia kerasukan setan, ditengoknya Yesus datang, berlari dari dia, sujudlah dia menyembah Yesus. Berarti orang yang sujud menyembah Yesus pada dirinya ada setan. Tengoklah Bang, nomor 15 itu tidak dusta. Di situ dikatakan, begitu orang itu tidak lagi kerasukan setan, orang itu tak ada lagi menyembah Yesus. Artinya orang yang menyembah Yesus itu orang yang kerasukan setan. Janganlah pula panjang ceritanya lagi. Begitulah. Memang begitu keadaannya. Bagaimana pula aku mau disalahkan abangku ini? Yang saya bahas kan hanya merupakan alur cerita, jangan dipanjang-panjangkan. Jadi maksud saya tadi hanya menunjukkan adanya dua kekuatan. Cocoklah itu abang. Kalau mengenai setan, mengenai iblis, hantu belau, itu memang diciptakan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan tidak menciptakan yang namanya roh jahat, berarti Tuhan punya keterbatasan. Tuhan tidak mampu kemudian menciptakan sesuatu di dunia kegelapan. Berarti Tuhan ini punya kekurangan.
Salah abang kalau mengartikan seperti itu. Yang benar, segala sesuatu itu diciptakannya dia. Sebab di dalam Yohanes 1 nomor 3, di situ juga kita diberikan pengetahuan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh dia. Segala sesuatu berarti termasuk juga setan, bang. Kenapa rupanya abang membatasi kekuasaan Tuhan? Tuhanlah itu yang menciptakan semuanya. Penyakit panu, penyakit kuram, penyakit gatal-gatal, semuanya itu Tuhan yang mengadakan. Kejahatan Roy sama Bang Juma bidat ini, bidat kalian. Kenapa pula kami dibilang bidat sama Bang Bodat? Tidaklah abang, ini data kita. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Mau kemana kita? Segala sesuatu, bukankah setan itu sesuatu? Bukankah parakang itu semuanya adalah sesuatu? Bagaimana pula kita ingin mengatakan bahwa setan itu tidak diciptakan? Lalu yang menciptakan setan ini siapa? Berarti setan sama Tuhan itu setara rupanya. Para kali bangku ini. Janganlah begitu, bang. Lunakkanlah itu. Sudah, saya bidat kalian. Loh, kenapa pula dibilang bidat? Kenyataan memang tertulis begitu. Ya berikanlah aku kesempatan dulu menjelaskan. Ya, cobalah abang berbicara dulu. Silakan. Pakai tulang lunaknya abang yang ngomong ya. Jangan tulang kerasnya bang. Silakan. Cuma ini udah 3 kali kena pemberitahuan mau di report, teman-teman jangan lupa di tap ya. Jangan gara-gara abang sabu jagatnya ini aneh-aneh. Bagaimana tidak aneh? Sekarang begini aja lah, pelan-pelan dulu saya terangkan ya. Sibolis itu adalah malaikat yang ingkar, dilempar ke bumi. Makanya Sibolis itu dikatakan ular dan lain-lain segala tindakannya di bumi. Jadi Sibolis inilah tidak diciptakan Tuhan, tetapi malaikat itu diciptakan Tuhan. Sibolis tidak diciptakan Tuhan karena dia malaikat yang ingkar. Nah, jadi di dalam ini adanya 2 kekuatan ini selalu berbandengan. Tetapi Bang Juma jangan dipanjang-panjangkan. Masa dibilang orang yang menyembah Yesus itu orang yang kerasukan iblis, yang tidak kerasukan? Jangan dipanjangkan ceritanya. Yang saya bilangkan di dalam alur cerita itu saja. Kan pembuktian itu penting abangku. Pembuktian itu penting. Kenyataan yang sudah tertulis di dalam Bible itu tidak bisa kita pungkiri kebenarannya. Begini aja lah Bang Juma. Kalau kita membahas itu yang tertulis, mana lebih sekarang saya tanya dulu kau Roy sama Bang Juma berdua kalian, mana lebih diyakini Tuhan yang tertulis atau yang kalian ucapkan? Yang tertulis. Nah, tertulis di situ kenapa rupanya biar aja tertulis dari mana Tuhan. Tapi kalau tidak diucapkan mana bisa itu? Bukannya yang tertulis ini abang sesuatu yang diyakini sebagai wahyu dari Tuhan. Makanya orang-orang ini menulisnya dan kita orang belakangan ini percaya. Apa ya dasar kita beriman kalau tidak dituliskan dalam kitab? Makanya disebut kitab suci. Kena kau Roy. Kau bilang tadi apa? Menurut penjelasan katanya, penafsiran kau bilang. Sedangkan kata Bang Juma yang tertulis yang penting. Bidat kalian. Kan ada tertulis abangku, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tidak ada sesuatu yang ada tanpa dia. Berarti iblis itu sesuatu. Bagaimana pula bangku ini? Iblis itu sesuatu. Sekarang begini aja lah. Apakah sedangkan di kitab Kejadian dikatakan pertama Tuhan itu menciptakan kegelapan, baru diciptakan terang, baru dipisahkannya keduanya. Bagaimana pula abang dalam menyatu-nyatukan di dalam masa sekarang ini? Dalam penjelasan abang disatukan. Tuhan pula yang apakan semuanya. Kutanya dulu sama abang. Adakah sesuatu di atas muka bumi ini atau di langit yang setara dengan Tuhan rupanya? Loh, Tuhan tidak diciptakan. Permasalahannya bukan di situ. Tuhan tidak diciptakan. Menyembah ada juga sesuatu yang namanya begini. setan yang tidak diciptakan. Yang mana yang benar ini? Berarti Tuhan punya saingan.
Tuhan punya saingan, sama-sama Tuhan sama ciptakan. Berarti mereka berdua ini punya hak, punya kuasa. Biar arti yang mana? Tuhan roh, iblis juga roh. Mananya kita bisa bedakan nih Tuhannya abang? Makanya sudah ku bilang Bang Juma, bidat kalian sama si Roy, bidat Ya, kalian. setan itu Menyembah roh. Tuhan itu di dalam Tuhan roh. yang Anda sembah juga roh. Yang mananya Tuhan abangku ini? Yang roh itu kan terbagi dua. Hah. Satu kuasa gelap, satu kuasa terang. Iya kan Roy? Berarti setaranya Tuhan abang dengan setan. Nah, kan sudah dibuktikan tadi. Adanya klasifikasi dalam satu materi mengandung dua unsur, kuasa gelap dan kuasa terang. Ini dibilang Bang Juma pula, setiap orang yang menyembah Yesus itu orang yang kerasukan iblis. Tapi kan faktanya bang, ada datanya, ada tertulis. Yang saya bawakan kan hanya dalam narasi cerita Nah, itu tapi aja. abang terperangkap di situ. Kenapa Roy, saya itu mengatakan gara-gara kau, begitu? Roy. Aku Abang, terperangkap. dengarkan dulu abangku. Di dalam pengakuan Yesus Yohanes 6 nomor 70, Yesus dengan terang mengatakan, bukankah aku Yesus yang memilih kalian ini? Tapi satu di antara kalian ini setan katanya, iblis. Nah, Macam kan? mana pula abang? Jadi Enggak, sekarang iblis ini Roy, yang Roy dengan menyerahkan. Bang Juma saya tanya Roy dengan Bang Juma. Bang Juma selaku pemerhati kan. Nah, kemudian si Roy selaku penganut. Sekarang kalian tunjukkanlah dulu ada ajaran Kristen yang tidak didampingi iblis, sibolis. Mulai ya bang, mulai dari Kan, penyaliban, mulai dari penyaliban itu propaganda iblis semua. Makanya ku bilangi ada dua kekuatan. Nah, makanya orang yang menerima pekerjaan iblis dan hadiah iblis itu adalah orang yang kerasukan setan. Apa pendapatmu Roy? Kan ada yang dikatakan Abang Suma itu. Cuman aku trauma. Bidat kalian, bidat Bilang aku kalian. bidat. Kenapa Sudah pula aku bilang. bidat abang kebodat inilah. Abang, cobalah abang ini jawab pertanyaan Bang Suma sekali ini. Boleh bang ya? Ya, pertanyaan saya tidak dijawab. Apa Coba pertanyaan? kalian tunjukkan. Apa itu? Benarlah dulu dalam ajaran Kristen itu yang tidak didampingi sibolis. Semuanya didampingi iblis, bahkan orang yang Apalagi menyembah Yesus pun, bidat kalian. orang yang menyembah Yesus pun itu adalah orang yang dibimbing sama iblis. Tadi sudah Bidat dikasih kalian, bidat contoh kalian. Si Roy di bidat, Markus si Roy bidat, 5, cuma bidat. orang yang menyembah Yesus orang yang kerasukan setan. Makanya muncul pertanyaan, apanya gunanya iblis merasuki Yudas rupanya? Ya, aku Apa tidak tujuannya tidak iblis membahas itu, merasuki Bang Juma. Yudas? Tidak bisa berarti Bang Juma dan si Roy tidak bisa membantah daripada narasi saya. Kau bilang pula aku tadi kurang pengetahuan Roy. Bidat kau, bidat kau. Memang abang ini kurang pengetahuan kurasa. Benarlah itu, Bang Roy udah mengatakan itu, benarlah itu. Penilaian aku itu selalu benar, bah. Abang kurang pengetahuan, abang Udah. kurang pengalaman, abang kurang enak badan. Jangan macam-macam, memotong orang bicara. Nah, sekarang kan sudah bisa, baik si Roy maupun Bang Juma tidak bisa membantah saya. Apa Adanya pula dua kekuatan ini, satu pun tidak ada di dalam ajaran Kristen yang tidak berdampingan dengan iblis. Semua yang ada pada ajaran iblis itu ada pada ajaran Kristen. Bidat, lagi bidat. Nah, Ya, bidat sekarang lah. jawablah dulu. Itu bukan jawablah. bukan bidat. Jawablah Karena memang dulu, kan apa saya pula tujuan? Saya katakan layout yang saya katakan menyembah Alamak. Tuhan di dalam roh. Roh ini terbagi dua. Berarti antara Terbagi Tuhan dua, satu abang kuasa dengan gelap, roh satu itu kuasa satu terang. hakikat. Nah, abang akui Oke, tidak? biarlah Roy, dengarkan Roy sama Bang Juma, dengarkan saya baik-baik. Dengarkan Pusing saya aku ini. baik-baik. Indonesia berapa Inilah ini, para teman-teman? Inti Posisi. daripada ajaran sebenarnya begini. Kristen itu menyembah Tuhan atas nama Bapa, Anak 100% manusia di saat dia dari 0 sampai 33 tahun. 100% Itu pengakuan Tuhan. sepihak, Abang. Setelah mati Pengakuan bangkit sepihak lagi itu. sampai sekarang. Selalu dua. Itu Di mana pengakuan yang sepihak. dikatakan? Jangan begitulah, bidat kalian. Itu
pengakuan sepihak abang itu. Sekarang apa rupanya tujuan iblis merasuki Yudas? Jawabnya dulu. Lah, kalau saya sederhana menjawabnya, gampang. Apa? Cemen Apa? menjawabnya. Itu Apa coba? pertanda adanya dua kekuatan di dalam ajaran ini. Yang kutanya apa bang? Yang kutanya apa rupanya tujuan iblis merasuki Yudas? Itu merupakan skenario besar Ya. antara Roh Kudus dan roh kegelapan. Hai, benarlah kata Bang Roy, abang ini kurang ilmu. Apakah saya salah Skenario itu, pula. Roy? Macam Apakah- film. Iya. Kalau memang itu skenarionya, coba Berarti Tuhan bekerja sama sama iblis. dengan Bang Juma sudah saya Berarti tantang Tuhan si Roy bekerja sama Bang dengan Juma. iblis. Begitu rupanya. Bagaimana? Berarti Tuhan bekerja sama sama iblis. Begitu rupanya. Loh, Hah? pada intinya cobalah dulu kita katakan. Tadi Sedangkan si katanya- Bolis sendiri mampu membawa, sudah saya katakan tadi sama si Roy, sedangkan si Bolis sendiri mampu membawa Yesus ke bubungan atap, dibawanya lagi ke puncak bukit. Berarti mereka selevel. Sekarang permasalahannya, tujuan daripada si iblis ini merasuki Yudas itu apa, Bang? Untuk Yesus Loh. disalibkah? Atau supaya Yesus jangan disalib? Itu lain konteks. Ya. Jangan itu yang dibahas. Itulah yang tadi kena kepada Markus 5. Orang yang menyembah Yesus adalah anak buah daripada setan. Begitu, Abang. Bukan begitu, bidat kau Bang Juma, bidat kau Bang Juma. Roy, itu Faktanya bidat ini, bidat setan ini. memberikan hadiah kepada Kristen berupa Tuhan yang mati di atas tiang salib. Cobalah rupanya kalau si setan tidak berhasil merasuki Yudas, bisanya Yudas itu kemudian disalib? Bisa? Nah, Bisanya itu Yesus makanya saya disalib? bilang Bang Juma, dengarkan cakap saya, bahwasanya sudah saya katakan tadi, itu skenario besar. Berarti Tuhan dengan setan kerjasama. Maka jangan begitulah, mereka berendeng. Kenapa jangan begitu? Itu sudah benar. Makanya Abang sudah bilang dikembalikan skenario. dulu semua ke layout yang mana menyembah Tuhan itu dalam bentuk roh. Abang Roh tadi itu bilang terbagi dua. skenario. Kalau skenario berarti sesuatu yang sudah diatur-aturnya. Kamu sebagai pencetak gol, kamu sebagai itu kan gawang. sebagai pemahaman orang-orang keren sekarang bahwasanya memang Tapi begitu abang lah barusan bilang perencanaannya. skenario, udah diulang 4 Lah, kali pun. itu Skenario. Berarti itu ada kerjasama yang sudah diatur antara Tuhan dengan iblis. Bukan bekerja sama. Bukan bagaimana tadi dibilangnya skenario. Sekarang begini aja lah, Roy. Skenario tadi katanya. Dengarkan dulu. Kenapa Roy pula dan aku? Bang Juma. Sekarang yang berada sekarang ini, apakah persaingan antara kebajikan dan kebenaran? Sebenarnya kalau kita berbicara masalah apa yang abang pertanyakan, itu juga betul. Kebenaran itu ada di Islam, Berarti jangan kejahatan dibantah itu lagi. ada di Kalau sudah Kristen. mengatakan benar, jangan dibantah lagi. Kalau benar ya benar. Kalah kalian, bidat kalian. Iya Roy, bidat kalian Roy. Begini aja bang, cobalah nanti pikirkan abangku ini ya. Kalau abang mengatakan itu skenario, berarti ada kerjasama antara Tuhan dengan iblis. Bang Juma, interupsi. Di typingan pun di bawah ada typingan yang mengatakan terang tidak bisa bercampur dengan gelapnya. Mana ada Cocoknya emang-emang. itu, makanya tidaklah mungkin iblis merasuki Yudas untuk keselamatan. Iblis merasuki Yudas untuk menyesatkan manusia. Kalian Jangan lain yang begitu disesat-sesatkan lah. sama Topiknya bukan di iblis. situ. Jangan macam Sekarang begini, abang tuntaskan dulu sama Bang Roy, apakah betul bidanya antara kalian. iblis sama Yesus, sama iblis sama Tuhan itu skenario kerjasama untuk penyaliban? Selesaikan dulu itu, pusing aku bang. Lanjut. Bagaimana Bang Roy? Saudara Sapu Jagat barusan mengatakan Saya lanjutkan itu dari skenario. Iya, saya lanjutkan dari narasi Iya, Bang silakan, Suma Bang. bahwa memang iblis dan Tuhan itu bekerja sama.
Karena kalau tidak kerjasama, tidak akan terjadi penyaliban. Jadi kalau bangsa Pujagat tidak, Bidat kalian, bidat kalian, bidat kalian. kalau bangsa Pujagat tidak memahami seperti itu, berarti pemahaman kekristenannya kurang. Begitu Bukan bangsa Pujagat. begitu. Sekarang ditanya Bang Juma, kau terpancing pula kau dengan apanya Bang Juma. Ku tengok bidat kau. Bukan terpancing, itu kebenaran yang disampaikan. Cuman Bapak tidak memiliki kemampuan untuk menelaah itu. Coba, yang saya utarakan itu, coba dulu kau telah dulu itu pelan-pelan. Menyembah Sudah Tuhan saya dalam roh. telah, saya Coba, pahami. Coba dah dulu kau Karena saya ucapkan tahu itu seperti bukan sebuah intonasi kebenaran, saya. Apakah makanya kau saya memang katakan itu benar-benar? tidak benar. Enggak. Tandanya kau sudah paham, kau ucapkan dulu apa yang kukatakan tadi sesuai dengan intonasi saya, tandanya kau paham. Ulangilah dulu biar ku dengarkan. Bidat kalian, Apa sih yang bidat kalian. ditanyakan? Kan berarti kau tidak tahu kau. Apa yang ditanyakan? Ku Kau- jawab sudah, bidat kau. tapi Bidat kau. kau tidak mengerti. Lah, yang aku katakan Roy, menyembah Tuhan itu dalam roh. Mau katakan lagi Betul lah ayatnya? itu. Mau katakan lagi ayatnya? Itulah itu. Aku yang sepakat. Ya sepakat. Roh itu terbagi berapa? Roh itu terbagi dua. Tadi Bapak mengatakan roh terang dan roh gelap. Terus Oke. kutanya, roh terang itu siapa? Bapak katakan Yesus. Roh gelap itu siapa? Bapak katakan iblis. Baru kutanya, Tuhanmu yang mana? Terus Bapak bilang iblis. Itu yang Dari mana? mana? Tidak saya katakan menyembah Tuhan dalam roh. Kau ini pun makanya saya tidak mau kalian ranjau. Cuma ini Makanya kutanya, Tuhanmu ranjau. yang mana? Dari Heran antara lagi kedua itu juga kekuatan yang itu. ditanyanya. Jadi jelas-jelas ya. Berarti si Roy ini bidat. Mengatakan bahwasanya iblis itu diciptakan Tuhan. Kau lupa bahwasanya iblis itu, sibolis itu adalah malaikat yang ingkar yang dibuang ke bumi. Menjadi dia sibolis. Kalau Tuhan itu tidak berkuasa atas iblis, berarti Tuhan itu memiliki keterbatasan. Karena Tuhan itu maha kuasa, pastilah dia bisa menciptakan iblis. Ajaplah kau nanti ku buat, Roy. Kau bilang pula kayak gitu. Bagaimana lah Bapak ini? Sementara si Bolis itu punya kuasa. Contoh yang paling ringan sudah kukatakan sama kau tadi. Si Bolis itu mampu menggendong, membopong si Yesus ke puncaknya bait suci, kemudian ke puncak gunung untuk dicobai. Makanya Berarti kutanya mereka kan Tuhanmu selevel. yang mana? Berarti ada dua kekuatan di sini yang saling berkaitan, yang saling berlomba. Contoh, kalau si Yesus itu anak tukang kayu, hati-hati terhadap anak tukang mebel, sering belusukan, makanya sering penampakan itu si Yesus itu. Berarti Tuhannya maha kuasa. Apa pula maha kuasa? Sementara Ya, sudah tadi kukatakan Anda sama kau tadi batang tubuh tadi daripada Anda mengatakan bahwa sudah kukatakan sama kau kuasa iblis tadi. itu lebih kuat daripada kuasa Yesus karena dia mampu menggotong Yesus. Berarti Tuhanmu yang mana? Saya tidak mengatakan lebih kuasa, mereka selevel. Kalau tidak selevel, dari mana pula si Bolis itu mampu menggendong Yesus, membopong Ya berarti dia Yesus? lebih berkuasa daripada Yesus kalau digendong. Berarti jangan kau katakan dia tidak berkuasaannya. Mereka sama-sama selevel, terang dan gelap Selevel bersaing. berarti Kalau iblis juga itu memang Tuhan. Tuhan yang menciptakan kegelapan, kuasa si Bolis, ngapain dia mengapakan kasih? Itu konteksnya berbeda, Bang. Loh, kok konteksnya yang berbeda? Memang hidup ini satu macam. Hidup ini beragam. Harus tanggap dalam suasana. Di dalam dunia ini itu ada dua kuasa. Yang seperti Bapak tadi katakan, kuasa terang dan kuasa kegelapan. Tapi semuanya itu terjadi atas kuasa Tuhan.
itu dikendalikan atas Makanya kuasa menyembah Tuhan. Tuhan dalam roh. Jadi Roh terserah terbagi dari dua. manusia Kau itulah yang bidat memilih, bidat yang mau udah menuju ku bilang kepada berulang maut atau kali. menuju kepada 10 surga. kali ku bilang, kau tak mau dengar. Apa sih? Oke, Bang Zuma izin Ketua MK, mereka belum berdamai ini. Apakah bisa kita mengajukan banding? Itu Pak Sapu Jagat itu masih kurang paham dia, Bang. Itu namanya konsekuensi iman lah bro. Capek aku tengok abangku ini sapu jagat. Sudah 2 balsem galiga habis kupakai ini, abang. Kenapa pula abang itu menyetarakan antara iblis sama si Tuhan ini setara? Sesat abangku ini. Kapan Kalau sudah begitu Bang disetarakan Juma itu, berkata Bang? begitu, berarti dihapus ini keberatan nanti firman yang menyatakan menyembah Tuhan dalam roh. Iya. Masa Sapu Jagat menyetarakan Enggak Tuhan bisa Yesus dengan itu. iblis? Waduh, bagaimana nih? Bukan, sekarang begini aja lah Roy dan Bang Juma, saya tanya lah dulu kalian sekali lagi. Ini pertanyaan yang kedua terhadap satu materi ini. Yang ada di dunia ini sekarang ada berapa? Kebenaran, kesalahan, kebajikan, kemurkaan, atau bagaimana? Kan 2 tipe ini. Itu banyak, Bang, yang Bang sebutkan itu. Semuanya Iyalah, satu itu, Bang. tipenya, satu Semuanya baik dulu. itu sudah Tuhan ciptakan di atas muka bumi ini. Makanya Tuhan mengatakan keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan satu sama lain. Antara kan kebaikan dan begitu. kejahatan itu bermusuhan. Tuhan hanya menyaksikan segala sesuatu yang terjadi. Begitu abang. Bukan, mereka itu coba begini saja lah. Posisi berapa ini Damai-damailah kawan-kawan? Masih satu-satu ya? kita. Enggak begini, damai-damai saja lah kita. Yang jelasnya begini, kalau kuasa kebenaran dia mengajak kepada Oh, yang kebenaran. nonton TV info dong berapa skor? Masih satu-satu. Yang berarti salah dong. Saya nonton ini kok 3-1. Kan dari situ aja kan. Prank lagi. Roy dan Bang Juma, benar kan? Satu-satu ini berarti Tidak berimbang. benar itu, Bang. Berarti Tidak kejahatan, benar itu. kuasa gelap dan kuasa terang itu satu-satu. Itu Tidak dalam benar, ini. Bang. Kerek-kereknya ini. Setan itu memang ada. Malaikat pun ada. Kebaikan dan kejahatan itu berjalan seiring. Bukan Dua-duanya begitu itu Bang Juma. Kok diciptakan di oleh alam ini Tuhan. satu-satu sekarang ini berarti kuasa kebenaran, kuasa gelap itu Tapi ada sama-sama masalah berjalan. ini abang. Aku Satu-satu. nonton Kok di yang alam 31 tahun berapa pula aku nonton ini ya. Salah ini TV-nya. Jadi menurut Sapu Jagat yang menciptakan iblis itu siapa? Malaikat yang ingkar. Ya siapa yang menciptakan iblis? Ya malaikat itu Tuhan yang menciptakan. Tapi Tuhan Berarti- tidak menciptakan sibolis. Jadi iblis itu dari mana asalnya? Malaikat yang ingkar. Yang dikirim ke bumi. Malaikat dari mana? Malaikat diciptakan Tuhan. Ya berarti betul lah iblis diciptakan Tuhan. Kau ini ajar Roy, ajar lagi Roy. Bidat kau. Itu sudah jelas lah. Sekarang begini saja. Dilanjut, Kalau Bang Andi. memang itu malaikat Itu jadi yang wasit ingkar ini. itu menjadi, Bang Andi. menjadi Saya monitor sibolis. dulu. Berarti sibolis, Wasit. ya kan? Iya. Berarti yang pertama Tuhan Budarnya ciptakan jadi dulu wasit malaikat. Baru dia ciptakan lagi malaikat yang ingkar gitu. Kasih naik Budarni dulu biar jadi wasit. Ya, Ini coba dia, Ibu Darni. Budarni. Diam dulu. Ada Ibu Darni mau jadi wasit ini. Bu Darni, Bu Darni wakil ketua MK ini. wakil ketua Silakan. ini. Bu Darni, Oh, apa? ini orang Panjur Batu ini harus berpendapat ini. Itu itu iblis itu iblis diciptakan atau tidak? Iblis. Iblis bukan diciptakan, cuman Nah, kan iblis benar itu aku. awalnya Kalah kau, Roy. Bidat kau, Roy. iblis, Bidat kau, Roy. iblis dulunya awalnya malaikat di surga, tetapi karena malaikat ini cemburu, dia tidak diikut sertakan oleh Elohim untuk penciptaan, jadi dia
diusir dan dijatuhkan ke bumi, dan sepertiga malaikat di surga dijatuhkan ke bumi. Itulah yang disimpan ke gua-gua. Itulah termasuk jin-jin dan para iblis yang ada di gua-gua. Itu Oke, dia. cukup. Jadi kalau iblis tidak Bagaimana dicipta, ini? Wah, si ya, kok kau lagi Roy, berpendapat ini. bantar Roy. Itu tidak benar lah yang disampaikan. Oke Diarmi, sip, mantap, kita sama. Sapu jagat dia dulu, ini Bu Darni dulu sama Roy. Ya bidan mereka Bang Endi. Sama Bang Juma. Ntar dulu dong. Saya ikut Roy iblis itu diciptakan. Iya, iblis itu diciptakan. Allah itu, Tuhan itu berkuasa atas iblis. Jadi kalau Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu, ya kalau sesuatu itu adalah iblis, ya berarti iblis pun termasuk. Begitu, Bang. Jadi pendapatmu, di saat malaikat itu ingkar, Tuhan menciptakan lagi simbolis. Iya, Tuhan sudah menyiapkan itu, sudah memberikan pilihan itu. Iblislah yang memilih ke situ. Cobalah dulu, Tuhan sudah menciptakan malaikat. Malaikat ini pula ingkar, menjadi dia iblis. Apakah Tuhan menciptakan iblis lagi? Ketika malaikat ingkar, itu pilihan siapa? Ya, kalau malaikat ingkar pilihan siapa bukan jadi permasalahan di sini. Iya, itu jadi masalah. Karena itu pilihan iblis yang memilih kepada sebuah kejahatan, di mana Yang kejahatan itu menjadi memang sudah inti disiapkan sebagai daripada pilihan. pembicaraan ini, Roy, di saat simbolis itu malaikat itu ingkar seperti yang dipaparkan oleh Bu Diarmi, dia diturunkan ke bumi menjadi simbolis. Berarti Tuhan tidak menciptakan simbolis. Iblis. Berarti apakah iblisnya itu, malaikatnya itu jadi iblis ketika dia sudah turun ke bumi atau sebelum turun ke bumi? Setiap malaikat, tidak semua malaikat itu ingkar. Yang ingkar itu menjadi iblis. Kan begitu Bu Diarmi? Awalnya dulu malaikat di surga, tetapi karena ingkar malaikat itu, maka dijatuhkanlah. Tapi ada juga sepertiga malaikat yang di surga ikut serta dengan Lucifer ini. Udah, begitu dijatuhkan malaikat itu ke bumi dan sepertiga malaikat itu, maka itulah yang dibuang ke gua-gua. Nah, itulah jin-jin dan iblis-iblis. Itu dia. Siapa yang membuang iblis itu ke bumi? Penguasa surga dong, Elohim lah. Ya berarti penguasa yang menciptakan iblis itu. Bukan iblis yang diciptakan, awalnya malaikat yang diciptakan, tetapi karena dia mau menantang Elohim, jadi dia dibuanglah malaikat ini ke bawah karena dia sudah melakukan kejahatan. Jadi sewaktu dibuang dia ke bumi beserta dengan sepertiga malaikatnya yang ikut serta dengan dia, maka itu menjadi iblis di bumi. Itu dia pembuat kejahatan. Jadi dia menyesatkan manusia lah sekarang di muka bumi ini. Siapa yang mau mendengarkan dia, beralih ke dia lah. Siapa yang beralih kepada Bapa, dia harus menuruti segala perintah-perintahnya. Itu dia. Ya berarti kalau Anda berpendapat seperti itu berarti Anda mengatakan bahwa Tuhan menginginkan malaikat itu menyesatkan manusia di bumi karena Tuhan yang membuangnya ke bumi. Sedangkan Tuhan pun tahu bahwa jika iblis ini ke bumi akan menyesatkan banyak orang. Berarti ya betul lah bahwa iblis itu diciptakan oleh Tuhan. Udah, aku jawab ya. Kenapa dibiarkan Elohim manusia itu menyesatkan manusia? Agar diberikan pilihan kepada manusia. Yang mana mau kita pilih? Yang mana mau Bu Diarni pilih? Menuruti firman Tuhan kah atau menuruti ajaran iblis kah? Silakan pilih. Itu maksudnya. Kenapa enggak dihancurkan, dienyahkan iblis itu? Karena masih diberikan kuasa kepada manusia agar bisa memilih. Itu dia. Siapa yang memberikan pilihan? Ya Elohim dong. Ya berarti kan di situ kan Tuhan yang menginginkan, Elohim itu yang menginginkan memberikan pilihan.
Bukan menginginkan, gimana sih? Tadi kan awalnya iblis itu diciptakan atau tidak, kan begitu. Awalnya bukan iblis yang diciptakan, tapi malaikat yang diciptakan. Tetapi karena malaikat tadi ingkar, maka dia diturunkan ke bumi berserta dengan pengikutnya yang sepertiga malaikat tadi. Baik. Menjadi Begini. iblislah di bumi. Ketika dia masih Penyesat. menjadi malaikat, akhirnya kan dia melanggar. Melanggar. Ya, ketika dia melanggar dan akhirnya dia menjadi iblis, berarti kan pilihan itu ada. Nah, Iya. sebelum segala sesuatunya itu kan berarti sudah tersedia bahwa ada pilihan jika kau melanggar akan jadi iblis. Nah, yang menyediakan pilihan itu siapa? Kan Tuhan. Ya. Ya, Lalu, bagaimana? Tuhan itu juga kan memberi pilihan kepada kita. Apakah kita setia kepadanya, apakah enggak setia? Kan begitu. Iblis memilih untuk melawan Elohim. Dia memilih, dia Waduh, nggak mau benar nih juga. sapu jagat ini melarikan diri dia. Bukan, atau kalian kali Makanya benar sudah. Enggak lah. enggak. Benar Udah, terusin, sudah terusin. Ibu Darni. Semuanya itu atas kehendak Tuhan. Ini Roy Udah ini, ya. ini Roy ini Kristen juga loh Bu Darni. Iya, Kristen apa itu ini? Aku Kristen, Bang. Aku Kristen, Bu. Pengikut Yesus aku. Iya, pengikut Yesus. Katolik kah, Protestan kah? Aku protes. Ya, yang saya pelajari di dalam kekristenan seperti yang saya jabarkan tadi lah. Kalaupun itu seperti itu, ya itu kembali kepada iman masing-masing lah. Yang aku pelajari seperti itu. Makanya maunya tarik lagi 2 orang lagi Kristen. Tanya lagi pendapatnya tentang iblis itu diciptakan atau bagaimana gitu. Kalian teman-teman Islam, kalian yang mana mau kalian pilih? Mana yang mau kalian pilih antara kami berdua? Iblis Ini itu bukan diciptakan. gitu ya. Nah, kalau pendapat saya bukan iblis yang diciptakan, tapi pertama awalnya malaikat gitu dia. Ya. Betul Roy, kan sumber dari iblis menurut iman Anda nih, sumber dari iblis itu kan dari malaikat. Malaikat itu diciptakan. Jadi yang bersumber dari yang diciptakan berarti diciptakan. Itu pendapat Roy, betul ya Roy? Iya, betul. Ya itu Bu Darni. Ya, Ibu Darni pun begitu. Awalnya dia itu malaikat, iblis ini malaikat di surga. Nah, karena dia ingkar tadi, maka dia dibuang, menjadilah dia penjahat ke bumi. Karena nggak ada boleh kejahatan di surga itu kan gitu. Dibuanglah dia ke bumi. Nah, sekarang dia menjadi penyesat di bumi. Jadi dia juga mau bersaing dengan Elohim itu. Kenapa tidak dimatikan Elohim itu iblis? Karena Tuhan itu memberikan juga pilihan kepada manusia, bagaimana keciptaanku ini? Apakah dia sayang sama aku ataukah dia menuruti perintahku? Gitu. Jadi diberikan pilihan kepada kita, yang mana mau kita ikuti, si iblis tadi kah, ajaran iblis ya, atau ajaran Tuhan gitu loh. Siapa yang Itu. memberikan pilihan? Tuhan kah atau iblis? Elohim. Ya berarti Elohim yang menginginkan itu. Iya, udah bolak-balik aku Bukan si jawab. iblis. Aku seperti itu jawabanku ya Bang Handi. Ya ada itu terserahlah. Kalian Iya, aja memang yang seperti itu. menilainya. Kan saya menjawab sesuai dengan pernyataan Ibu. Ibu mengatakan iblis itu bukan ciptaan dari Tuhan. Nah, kalau Ibu berpendapat seperti itu, berarti konsekuensinya adalah Tuhan tidak berkuasa atas iblis. Kan seperti itu. Makanya saya katakan bahwa segala sesuatunya di atas muka bumi ini, jika sesuatu itu termasuk iblis, berarti iblis pun itu adalah ciptaan. Itu Ya, atas kehendak iya. Tuhan. Iya, awalnya iblis itu ya malaikat, ya ciptaan dong, menjadi dia melakukan kejahatan. Ah, itu aja bedanya pendapat kita itu. Bukan Ya, betul bukan kata Roy, sengaja, Bu Darni. bukan salah, bukan sengaja langsung awalnya diciptakan Tuhan iblis di surga. Oh tidak, tidak. Awalnya diciptakan Tuhan itu
malaikatnya awalnya diciptakan, tetapi malaikat ini membangkang, dia mau menyaingi Elohim itu kan gitu. Jadi dia dibuanglah ke bumi beserta dengan pengikut-pengikutnya, ada sepertiga malaikat. Nah, menjadilah mereka pembuat kejahatan, dikatakanlah itu iblis. Nah, itu dia, itulah yang di bumi sekarang. Gitu. Apakah menurut Ibu Darni Tuhan itu Elohim itu Maha Kuasa? Udah pasti saya. Kalau Ibu menyatakan bahwa Elohim itu Maha Kuasa, di mana kemahakuasaan Elohim itu sehingga dia tidak bisa mencegat malaikat berbuat jahat, melanggar? Kan dikasih pilihan juga kan kepada ciptaannya semuanya. Di situ kalau dikasih nantilah setelah Wahyu 20 ayat 10, iblis dan pengikutnya akan dicampakkan ke api neraka yang menyala-nyala. Nah, di situ bagiannya nanti. Nanti bagiannya nanti. Pun diinginkan keberadaannya diinginkan oleh Elohim. Tunggu dulu. Nah, kenapa tadi kan itu bilang mana maha kuasanya Elohim itu kan seperti itu. Nah, nanti ditunjukkannya maha kuasanya setelah hari akhir. Kemana ditempatkan iblis dan pengikutnya ini tadi. Nah, sesuai dengan dalil Wahyu 20 ayat 10, nabi palsu itu dan iblis itu beserta dengan pengikutnya akan dicampakkan ke lautan api yang menyala-nyala. Bukan Bu Darni mengatakan, tetapi Wahyu 20 ayat 10. Nah, itu kuasanya. Itu kuasa Elohim itu dibakar nanti, digari nanti iblis itu di dalam api neraka terusnya selamanya gitu. Betul lah itu. Tapi kan topiknya tadi adalah apakah iblis itu diciptakan? Kan itu. Berarti kalau dia tidak diciptakan, berarti itu kan bukan keinginan Tuhan. Nah, sedangkan narasi yang Ibu sampaikan bahwa malaikat itu ingkar. Nah, konsekuensi dari ingkar itu adalah dia akan menjadi iblis. Nah, kenapa bisa jadi iblis? Karena tersedia pilihan itu. Nah, siapa yang memberikan pilihan itu? Ya Tuhan. Berarti kan nyata bahwa iblis itu ada karena kehendak Tuhan. Nah, Anda membantah itu. Nah, sedangkan realitanya seperti itu. Bukan gini toh. Nanti kalau kita bilang kehendak Tuhan berarti Tuhan menginginkan kejahatan gitu maksud itu. Kan Tuhan itu kan? menyiapkan. Dia hanya memberikan pilihan. Kamu mau memilih yang mana? Iya, betul itu. Kan seperti itu. Tapi kan Tuhan itu tidak menginginkan adanya kejahatan. Hanya malaikat itu yang melakukan kejahatan sehingga dia dibuang dari surga itu. Gitu dia. Memang Tuhan tidak menginginkan adanya kejahatan, tapi pilihan itu dia siapkan. Kan begitu. Kalau disiapkan berarti Tuhan menciptakan itu. Manusia lah yang memilih menuju kepada kebinasaan itu. Kan seperti itu. Betul. Nah, terus kalau itu aku benar sama itu. Manusia yang memilih. Berarti kalau Anda setuju dengan itu, berarti Anda juga harus mengerti bahwa kejahatan itu yang bersumber daripada iblis, memang itu dikehendaki oleh Tuhan juga. Kalau tidak dikehendaki, untuk apa diciptakan, untuk apa diadakan? Kan itu untuk menguji manusia kan? Tapi Tuhan itu tidak sengaja menciptakan kejahatan itu kok. Awalnya semua di surga itu kebaikan yang ada. Udah awalnya. Tetapi itu tadi ada salah satu malaikat itu yang mau bagaimana ya, mau bersaing, mau dia cemburu dia karena dia tidak diikut sertakan untuk apa, penciptaan manusia itu. Nah, akhirnya dia mengingkar, akhirnya dia menantang, akhirnya dia dijatuhkan. Jadi nggak ada boleh kejahatan di surga itu. Awalnya begitu loh, tetapi karena malaikat itu lebih memilih yang seperti itu kejahatan, maka dia dibuang. Jadi menurutku Tuhan itu tidak menginginkan kejahatan, tetapi ciptaannya itu yang memilih kejahatan. Itu yang saya tahu. Ya benarlah itu. Ya udah Bang Handi. Bang Handi, udah selesai. Selesai dulu ya, itu kan bolak-balik. Nah,
Udah, siap nanti yang di bawah ada ini 2.700 dan kita di sini, kalianlah yang menilai pendapat kami berdua ini tadi. Mana bisa ini kita harus kita patrikan Ibu Darni yang benar, si Roy yang benar, nggak boleh kan iman masing-masing. Jadi udah sepakat ini Bu Darni sama Bre Roy. Udah sepakat kalau apa iblis itu tidak diciptakan. Awalnya malaikat yang diciptakan. Gitu dia. Roy gimana? Sepakat ya berarti ya? Iblis itu diciptakan. Oh enggak. Itu untuk Enggak, mencobai enggak. manusia, itu pilihan. Ya udah gini deh Roy, kapan iblis diciptakan? Nah, itu yang sesuai dengan ibu narasi Ibu Marni tadi. Ya, Oh, jadi enggak, itu yang menjawab. Itu yang menjawab. Kapan iblis itu diciptakan Elohim? Itu. Setauku nggak ada Tuhan itu Yesus nggak ada Elohim itu menciptakan kejahatan, nggak ada setauku. Sekarang sesuai dengan pertanyaan Bang Perah, kapan iblis diciptakan Elohim dan mana ayatnya, dalilnya? Anda mengatakan tadi bahwa sebelum iblis dia adalah malaikat yang membangkang terhadap perintah Tuhan, kan begitu. Nah, ketika Anda menanyakan bahwa kapan, ya pada saat itu juga. Lalu bagian mana yang Anda ingin tahu? Oh gitu. Jadi karena hakikatnya iblis itu malaikat, maka malaikat itu diciptakan sehingga iblis itu diciptakan. Gitu maksudnya? Bukan. Iya. Itu pun kayak Itu gitu nggak kata Roy, salah. iya. Awalnya Elohim menciptakan malaikat. Di surga itu tidak ada berbaur-baur bentuk kejahatan. Semua di sana kudus dan suci. Nah, tetapi malaikat yang itu tadi yang melakukan pembangkangan itu dijatuhkan. Nah, di bumi dia menjadi apa? Pelaku kejahatan. Dikatakanlah itu iblis. Kalau di surga nggak ada iblis, nggak ada kejahatan di dalam surga. Tetapi karena dia melakukan pembangkangan, maka dia dijatuhkan. Berarti awalnya yang diciptakan adalah siapa? Malaikat. Yaitu. Kalau begitu, siapa yang berkuasa atas iblis? Yang berkuasa atas iblis, ya penciptaan itulah, sang pencipta lah. Ya, namanya dasar kuasa, berarti dia menguasai. Makanya dia Seperti dibuang. Kalau nggak berkuasa Elohim itu, mana mungkin bisa Elohim itu melawan iblis. Buktinya karena kuasa dia ditendang ke bumi. Bayangkan itu. Iya, tapi walaupun sudah ditendang, dia tetap atas kekuasaan Tuhan. Ya udah pastilah. Gimana sih itu ini? Nah iya, makanya kenapa Anda menentang bahwa iblis itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan? Memang nggak sesuai dengan keinginan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menginginkan kejahatan. Ciptaannya itunya yang membangkang, ciptaannya itu yang membelok. Kalau Tuhan itu selalu menginginkan kebaikan untuk seluruh umat manusia. Nah itu, dan ciptaannya. Tetapi ciptaannya ini yang membangkang. Contoh, kita para manusia, kenapa ada bermacam-macam ragam di dunia ini? Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada ini, ada ini. Itu kan pilihan manusia itu. Tetapi hanya satu nanti kebenaran. Nantilah setelah turun hakim yang adil itu, dia yang mengatakan, inilah kebenaran yang sesungguhnya. Baru nanti ketahuan. Kalau sekarang manusia ini masih menyelidiki, masih mencari, masih mengabarkan, masih penginjilan. Begitu dia. Ini menarik nih. Tunggu Roy, sini. Gini Roy, gua dulu dikit Roy. Kok kejahatan bisa ada, tapi bukan Tuhan yang menciptakan? Gimana itu? Kok kejahatan ada, tapi Tuhan yang menciptakan manusia gitu? Kok kejahatan bisa ada? Kok kejahatan Padahal ada? bukan Tuhan yang menciptakan. Padahal, nah Bukan itu Tuhan. kan, padahal bukan. Bukannya segala sesuatu ini ada karena bukan Tuhan ciptakan gitu. Bukan Tuhan yang menciptakan, menciptakan. Nah, menciptakan. Kok kejahatan ada padahal bukan
bukan Tuhan yang menciptakan. Ya, kejahatan itu hanya itu pilihan ciptaannya. Begitu dia jawabannya. Simple. Kejahatan itu ciptaannya itu yang memilih, membelok dia ke sana. Gitu. Artinya kebaikan dan kejahatan sudah ada sebelum dunia ada, gitu maksudnya. Sebelum dunia ini ada, semua berbentuk kebaikan. Udah, tetapi Ini ciptaannya itu kejahatan siapa nih? Siapa yang nyiptain? Tiba-tiba ada. iblis lah yang dibuang dari surga tadi lah yang menciptakan kejahatan dan sampai hari ini di muka bumi ini. Oh, Kenapa jadi iblis menciptakan bereho? kejahatan, Tuhan menciptakan kebaikan, gitu maksudnya. Yes. Oh, bisa ada dua yang bisa menciptakannya. Mantap, mantap. Lanjut Roy. Lalu Iya. bagaimana Anda mengatakan sedangkan di surga pun dia dilemparkan. Nah, itu kan kejadian itu kan ada di surga. Makanya nggak boleh setitik noda pun ada kejahatan di surga, maka dibuang ke bumi. Oke. Kan si Lucifer ini kan mau membangkang. Tadinya dia kan malaikatnya dia di sana. Tadinya dia malaikat. Kalau aku baca di buku ini kan, dia awalnya pemimpin biduan. Udah malaikat di surga. Nah, karena dia mengadakan pembangkangan, Ada biduan, ada dangdutan. maksudnya di sana juga di surga itu ada korlo bernyanyi. Nanti di sana Bos. kita bernyanyi memuji. Iya. Di sana kita bernyanyi memuji. Nah, Iya, ada biduan, ada dangdutan lah. Terusin. bukan dangdut nggak ada sih. Hanya nyanyi-nyari rohani loh. Lagu rohani nanti di sana. Nah, singkatnya, kenapa dia itu membangkang? Itu pilihannya. Makanya karena tak bisa di surga itu ada berbentuk kejahatan, ditendanglah dia ke apa? Ke bumi. Nah, begitu ditendang dia ke bumi, tapi Elohim itu masih membiarkan dia hidup. Dia masih memberikan pilihan kepada seluruh umat manusia, dibiarkannya kejahatan itu ada di bumi ini agar dia mengetahui siapanya nanti anak-anakku ini semua di bumi ini yang dia ikuti, akukah atau si iblis itu kah? Begitulah itu istilahnya. Contoh kayak Bu Darni sudah diturunkan Elohim itu 10 hukum. Udah diturunkannya 10 hukum. Tapi aku dengan beraninya menukar 10 hukum ini. Tapi aku dengan beraninya menukar-nukar 10 hukum itu. Itulah tadi yang dirasuki setan tadi. Berani aku menukar hukum. Udah dibilang jangan kau Bukan itu berzina. yang dibahas, Bu Darni. Tunggu dulu. Sekarang tunggu dulu. Itulah kerjaan si iblis melakukan kejahatan. Nah, sedangkan firman Tuhan 10 hukum ini langsung tangan Elohim mencatat kedua loh batu kepada Musa dan diteruskan turun temurun sampai Yesus datang. Nah, sementara kebenaran ini banyak manusia yang menyelewengkan, banyak manusia yang mengobrak-abrik, banyak manusia meniadakan, bahkan mengganti hukum ini tadi menjadi hukum yang baru. Nah, itu dia. Sekarang nantilah hakim yang adil itu yang mengatakan, ya, siapa pengikutku yang menuruti perintahku, di sebelah kananlah kau semua anak-anakku. Katanya lah nanti. Gitu. Siapa yang menukar hukum, yang meniadakan bahkan sama sekali, nyahlah kau dari hadapanku, wahai engkau pembuat kejahatan. Katanya nanti. Gitu. Bukan itu topiknya, Bu. Ya, sesuainya itu sayang. Tadi kan awalnya iblis itu diciptakan atau tidak? Jawabanku iblis tidak diciptakan. Tapi awalnya malaikat yang diciptakan. Malaikat ini pembangkang. Lalu diturunkan ke bumi. Lalu dia melakukan kejahatan. Itulah iblis. Jadi iblislah dia di bumi karena melakukan kejahatan. Gitu. Yang Lalu saya tahu ya. bagaimana konteksnya manusia itu diuji di bumi ini tanpa kejahatan, tanpa iblis? Bagaimana diuji? Itulah sekarang kan tadi sudah saya bilang kan sudah diturunkannya hukumnya sudah diturunkan kan. Datang iblis, nggak ada itu hukum itu, berzinalah kau Derni, itu suami ganteng kali uangnya banyak, pergi kau ke sana kau rayu dia kan katanya. Tetapi karena sudah ada hukum, oh jangan berzina, yang biarpun dia ganteng, biarpun dia kaya, biarpun dia sehebat apa, karena sudah ada perintah seperti ini, aku harus tenang dong. Oh, harus kuikuti hukum tadi. Gitu contohnya.
siapa yang menyiapkan iblis sebagai penggoda? Siapa yang menyiapkan iblis? Aduh, kayak mana sih itu? Ini kan awalnya tadi sudah kita terangkan. Kan Dia begini, diturunkan ke bumi. segala sesuatunya Tuhan itu berkuasa. Iya. Nah, iblis ini termasuk sesuatu. Iya. Dia adalah bagian dari sesuatu yang ada. Segala yang ada di dalam muka bumi ini itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, Ya. kalau iblis ini ada, berarti dia itu juga ciptaan. Awalnya Bagaimana? sebelum dia jadi iblis, dia ciptaan, yaitu malaikat. Karena membuat kejahatan dia, makanya jadi iblis. Maka jadi ada Kenapa dia bisa kejahatan. jadi iblis? Karena dia membangkang, sama kayak kita sekarang manusia di muka bumi ini. Udah, tadi sekarang kita kan udah diciptakan ini manusia. Nah, Siapa yang kerja menyediakan iblis iblis? Kan itu pilihan. nggak Ketika ada dia disediakan. membangkang, Iblis itu nggak ada ketika disediakan dia itu. membangkang, dia jadi iblis. Nah, siapa yang menyediakan iblis ini? Kok bisa jadi iblis? Aduh, Kok kok ada diulang-ulang. pilihan iblis begitu? Bang Perah, Bang Handi, kayak mananya ini Bang Handi? Capek aku. Kayak mana ya? Oh. Tunggu bentar. Jazakallah khair akhi Julian dan semua ikhwan fillah. Yang gip. Oke, apa yang kayak mana sekarang? Apa yang kayak mana? Gini, tadi kan sudah aku terangkan, Bang Pera. Iblis itu tidak diciptakan. Awalnya yang diciptakan malaikat. Tetapi karena malaikat ini sudah membangkang, akhirnya dia diturunkan ke bumi bersama sepertiga malaikatnya. Itulah di bumi sekarang mereka, disimpanlah mereka di dalam gua-gua. Dan mereka sekarang bekerja untuk menyesatkan umat-umat ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Nah, sekarang kenapa itu iblis tidak dimatikan? Karena Tuhan mengizinkan dia hidup agar dia mengetahui bagaimana ciptaannya ini. Apakah mereka ini masih tetap setia kepada aku? Kan begitu. Nah, setiap pekerjaan iblis melakukan segala kejahatan, iya kan? Tuhan itu selalu berkehendak agar manusia itu melakukan perintahnya dan mempraktekkannya di sepanjang hidupnya. Sementara si iblis, dia masih berkuasa agar pengikutnya banyak, agar jangan hanya dia nanti dirantai dibuang ke neraka, dia dibiarkan Tuhan hidup untuk merasuk kita manusia. Iblis ngapain aja di dunia, kepanjangan itu. Nah, terus sekarang gini aja lah. Dari tadi kan Roy nanya, Roy jelasin dah sekarang dah. Sekarang Bu Darni yang ngebantah. Silakan Roy, jelasin Roy. Jadi yang disampaikan Bu Narni itu kontradiksi. Jadi seolah-olah dia ingin menarasikan bahwa manusia itu tidak salah, yang salah itu adalah iblis. Jadi ketika manusia itu menjadi jahat, itu bukan karena keinginan manusia, tapi itu karena keinginan iblis. Nah, itu kan konsekuensinya jika bernarasi seperti Bu Darni. Jadi Bu Darni ini ingin mengatakan bahwa jika di hari penghakiman nanti dan ternyata ada orang jahat, dia bisa membantah bahwa itu bukan kesalahan saya, itu karena keinginan dari si iblis, makanya saya seperti ini. Enggak gitu saya. Salah, itu pun salah. Kan tadi sudah dibilang kepada kepanjangan. Tunggu. Jangan itu kepanjangan, Roy, kepanjangan, Bu Darni kepanjangan. Roy, coba iblis ini diciptakan. Nah, kenapa diciptakan? Terus fungsinya iblis apa gitu loh? Silakan. Kalau menurut dari apa yang saya pahami, iblis itu diciptakan. Jadi iblis itu dipakai Tuhan untuk menguji ciptaannya. Nah, karena apa? Kalau iblis ini tidak ada, lalu bagaimana maksudnya menguji ciptaan ini? Apakah dia menurut terhadap yang menciptakan, terhadap Tuhan itu sendiri? Jadi kalau dikatakan bahwa iblis itu tidak diciptakan, itu seolah-olah iblis ini tersendiri. Nah, makanya saya tanya ke Ibu Darni, kalau tidak ada iblis, lalu bagaimana cara menguji ciptaan itu? Itu yang saya tanyakan tadi. Bu Darni jawab, itu jelas itu pertanyaannya. Ya, manusia menjadi jahat karena iblis, bukan juga karena iblis, karena pilihanku juga. Awalnya iblis menggoda, tetapi bisanya ku tantang, lebih hebat loh manusia daripada iblis. Nah, bisa ku tantang iblis itu. Aku menolak segala
bisikan-bisikannya, Derni, kan aku ceritakan tadi, Derni itu ada suami orang kaya raya ganteng, udah rayu itu biar dikasih ke uang banyak-banyak, kan katanya. Tetapi karena aku lebih kuat, lebih takut kepada Tuhan, karena ku ingat hukum ketujuh, jangan berzina, katanya di situ, maka aku nyahlah kau dari hadapanku, hai lelaki yang ganteng, hai lelaki yang tampan, hai lelaki yang banyak uang. Kan pergi dia, nggak jadi aku tergoda. Gitu dia. Bukan. Tuh. Sekarang kalau nggak ada iblis, ini Bu Dian ini kurang nangkep. Bukan kurang nangkap. Kata Aku Roy mau gini, nerangkan. kata Roy gini, kalau nggak ada iblis, menguji manusianya gimana? Kalau nggak ada iblis, Loh, itu kan udah dari awalnya sudah dijatuhkan dia dari surga. ini sekarang posisinya hilangkan iblis, iblis nggak ada lah, iblis nggak ada karena iblis nggak diciptakan, iblis nggak Iya. ada. Terus menguji manusianya ini gimana? Nggak pakai iblis. Kalau Ya? kalau iblis nggak ada, tentu dong manusia ini selalu melakukan kebaikan. Berarti berbahagia bumi ini kalau iblis tidak ada. Pasti hidupnya sejahtera. Aduh, kena jebak ini, dibantai ini sama Roy. Lanjut dulu Bu Darni. Kalau nggak ada iblis, pasti manusia itu saling tolong menolong, saling berbahagia, saling bantu membantu. Apalagi ada dalilnya, apalagi ada firman Tuhan mendukung. Kata Yesus, saling mengasihilah engkau, saling menyayangilah engkau. Pasti bahagia dong dunia ini. Pasti kita turutilah Jadi, semua hukum-hukum ini itu. Nah ada gitu karena Roy. siapa? Sini Roy, gua simpulin dulu Roy. Kalau nggak ada iblis, manusia yang nggak ada yang berbuat dosa, semua hidupnya bahagia Iya. sejahtera gitu. Silakan Roy. Iya, betul. Ibu Darni, Uh-uh. iblis ini atas ciptaan siapa? Aduh, lalap. Iblis ini ada karena siapa? Kan sudah tadi dari tadi udah berapa kali loh dijawabin. Lebih Udah duluan dibilang, Tuhan atau iblis? aduh, kayak mana kau ini? Ya Tuhan lah ada Iya. duluan. Aduh. Coba telah baik-baik apa yang saya sampaikan. Segala sesuatu, segala. Jadi maksudmu itu sudah adalah iblis di surga awalnya gitu. Segala sesuatu itu atas ciptaan Perah, Elohim. tanya dulu dia. Ku tanya dulu kau itokku, Roy. Jadi maksudmu dulu. awalnya di surga itu adakah sudah iblis? Ku tanya kau dulu. Enggak, Segala ini di sesuatu sini. yang ada di dalam lanjut. muka bumi ini itu atas kehendak Tuhan, itu semua ciptaan Tuhan. Nah, kalau yang ada itu, apakah itu ada? Ada, berarti dia termasuk di dalam ada yang diciptakan oleh Elohim itu. Bagaimana sih cara berpikirnya? Tapi gini aja lah, kita kan nggak Wah, bisa. udah iya, mengiyakan Bu Darni. Bukan, Mantap. kita nggak bisa memaksa Bang Roy. Itu kan iman dia yang dia tahu seperti Bukan itu. iman, Tetapi itu kebenaran. itu katamu kebenaran kamu. Itu Tapi kebenaran. kebenaran yang ada padaku, malaikat iblis yang lebih berkuasa awalnya daripada diciptakan. Siapa bilang malaikat? Kalau berkuasa iblis daripada Tuhan, nggak mungkin bisa Tuhan itu membuang dia ke bumi ini. Tapi karena Allah lebih berkuasa, ditendang dia dari api neraka berkuasa itu. atas iblis, makanya dia itu ciptaan. Bagaimana sih cara berpikirnya? Kamu yang cara berpikirnya bagaimana? Masa Harusnya kamu bilang Roy karena harusnya begini loh. Tuhan Ini itu si Roy ini berkuasa kegiring atas ini. Tunggu iblis, Roy. bisa dipastikan Iya, dia iya. itu adalah ciptaan. Nah, itu udah ditekankan. Roy tapi kegiring Roy. Harusnya gini. Tadi waktu Bu Dari jawab manusia ya tentunya akan hidup sejahtera, enak gitu, tidak berbuat dosa. Si Roy harusnya jangan kegiring, tapi Roy harusnya bilang gini, ini Bu Dari ya. Bu Dari nanti jawab. Kalau begitu, manusia tidak terbukti imannya karena belum pernah diuji. Nah, gitu harusnya. Silakan Bu Dari jawab. manusia Tidak Kayak mana tadi? terbukti imannya, manusia tidak terbukti imannya karena belum pernah diuji. Nah, gitu. Gua bantu Nah, Roy. awalnya Tuhan itu mengkehendaki di Taman Eden itu awalnya
Elohim itu menghendaki agar Adam dan Hawa itu hidup kekal, damai sejahtera, tidak ada dosa. Tetapi karena manusia itu membangkang peraturan Elohim, maka mereka diusir dari taman itu. Begitu juga manusia ini. Manusia ini pun awalnya diciptakan agar manusia ini memenuhi bumi ini dan berkuasa atas bumi ini. Kita ini diinginkan oleh Tuhan agar hidup damai sejahtera. Makanya kita dikatakan akan dibawa ke surga jika kita akan setia kepada perintah-perintahnya. Nah, begitu keinginan Elohim itu sebenarnya. Tetapi keinginan iblis, dia tidak mau hidup sendiri di neraka. Dia mau menyeret juga manusia-manusia agar bisa bersama dengan dia nanti di neraka. Oke, Gitu. siap. Jadi dalam konsep imannya Bude Arni, Roy, tidak ada konsep pengujian iman gitu. Karena Ada iblis dong itu pengujian belum. iman. Aduh, Sekarang kalau ada pengujian yang imannya. uji iman siapa? Yang uji iman Tuhan atau iblis? Yang menguji iman kita itu diberikan cobaan itu kepada kita. Nah, cobaan oleh itu siapa? dari Tuhan atau Oleh dari iblis? Tuhan. Bukan dari Tuhan, diberikannya berjalan cobaan itu di kehidupan kita. Dari Tuhan atau iblis? Bukan dari Tuhan itu. Cobaan dari siapa? Mukidi, Sukijat. Kita sendiri yang melakukan cobaan itu. Jadi kita menguji Kita diri kita sendiri. sendiri dengan cobaan yang kita buat gitu. Maksudnya permasalahan yang ada di dalam hidup kita ini bukan Tuhan yang memberikan, tetapi kita sendiri. Kalau kita sendiri yang Silakan Roy, menguji, masuk Roy. kalau kita sendiri yang menguji diri kita, lalu fungsinya iblis itu untuk apa? Bukan begitu loh. Begini, Tuhan itu menginginkan semua manusia itu yang terbaik. Udah. Tapi kenapa tadi aku pergi menggait suami orang itu tadi? Berarti keinginanku itu kan, dan rasukan iblis. Kalau Tuhan itu tidak menginginkan aku seperti itu, Tuhan itu menginginkan aku agar tetap aku berjalan dalam kebenaran. Tetapi karena aku membangkang, aku tetap mengikuti bisikan setan itu tadi, akhirnya aku jatuhlah ke dalam dosa. Gitu. Jadi kalau Ibu Darni jadi jahat itu karena siapa? Aku jadi jahat karena bisikan iblis dan kemauanku. Bukan Nah, kemauan Allah, bukan berarti- kemauan Allah. Sabar. Ibu Darni jahat karena keinginan si iblis. Nah, Ya. sedangkan si iblis ini sendiri Anda mengatakan bahwa dia bisa saja dimatikan, tapi Tuhan Ya. tidak menginginkan itu. Berarti konsekuensinya adalah ketika Tuhan tidak mematikan si iblis dan iblis Ya. ini membuat Anda menjadi jahat, Anda ingin mengatakan Tuhan yang menginginkan itu. Nah, kenapa si iblis itu tadi tidak dimatikan? Karena Tuhan itu adil. Dia memberikan dia hidup. Kan dikatakannya, boleh kau cobai umat-umatku itu, tapi jangan sampai mati. Kan gitu. Nah, disitulah Tuhan itu juga membiarkan si iblis itu hidup, agar Tuhan itu mengetahui aku itu memilih dia atau si kejahatan itu tadi. Itu ujian bukan? Lalu bagaimana tadi Ibu Darni mengatakan Itu ujian bukan? Itu ujian setelah si iblis sudah dibuang ke bumi. Jadi Gimana sih kalian? membedakan antara ujian dan Itu ujian itu datang sewaktu iblis sewaktu malaikat itu sudah jatuh menjadi iblis ke bumi. Itu makanya datang. bahasanya adalah ujian terhadap Aduh, Ibu Darni. tunggu Bagaimana bentar. membedakan? Indo kalah ini. Fix ini Indo kalah. Hah? Ya, lanjut Roy. Nonton bola kau ya, Pera? Ya, kalah Indonesia Ikhwan. Nggak lanjut Olimpiade nih. Kalah berapa kau? Berapa kau taruhnya? 2-1 katanya. Enggak, taruhanmu berapa? Taruhan enggak lah. Lanjut. Silakan Roy. Ibu Darni, begini, bagaimana Ibu Darni bisa membedakan antara ujian yang bersumber dari ibu sendiri dengan ujian yang datang dari iblis?
Ujian yang bersumber dari diriku sendiri adalah karena aku mengikuti, mau mengarah kepada kejahatan itu. Tetapi kalau aku tidak mau mengikuti bisikan kejahatan itu, tetapi aku lebih memilih Roh Kudus yang membisikkan aku agar selalu aku melakukan kebenaran. Itu dia bedanya. Iya. Enggak Itu tanduk. kalau Anda memilih untuk tidak mengikuti. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana ujian terhadap yang bersumber dari diri Anda sendiri untuk membedakan ujian yang bersumber daripada iblis. Ini kan sama-sama ujian ini. Iya, Mengajak kepada kalau keburukan. Iya, kalau ujian yang bersumber dari diriku sendiri, nggak adanya aku menguji diriku sendiri. Hanya Ibu aku. yang mengatakan itu tadi. Hah? Maksudnya itu atas keinginanku itu, maka aku melakukan kejahatan atas bisikan kejahatan tadi. Mengerti? Siapa yang membisikkan kejahatan? Itu nggak ada Tuhan Siapa yang mengizinkan membisikkan aku. kejahatan? Si iblis dong. Ya berarti Si itu bukan iblis keinginan dong. ibu, itu keinginan si iblis. Keinginanku, kenapa aku melakukannya? Aturan kan bisa ku tantang iblis itu. Iya, itu Seharusnya keinginan si bisa. iblis. Kenapa? Karena Tunggu ibu dulu. ikut iblis, Tunggu. makanya ibu melakukan. Tunggu, kenapa Elia dan Henok diangkat ke surga? Karena dia Bukan selalu itu topiknya. Tunggu dulu, topiknya sampai ke situ juga. Karena Sudah Elia dan terlalu Henok melebar itu. tetap berjalan, dengar dulu, tetap berjalan di dalam kebenaran, maka diangkat dia ke surga. Dia tidak mau mengikuti keinginan dagingnya, mengikuti segala bentuk kejahatan, tetapi dia mengikuti Roh Kudus yang selalu mengajarkan dia untuk berjalan di dalam kebenaran. Gitu dia. Baru Bu Darni ikut di mana? Apa? Ikut di Elia atau di mana? Apanya maksud itu ini? Apanya maksudmu? Kan katanya tadi ibu membahas sampai ke situ. Hubungannya apa? Hubungannya tadi kan kamu bilang tentang ujian tadi, Ibu Darni. Aku tadi kan ku bilang ujian itu datang dari kita kan gitu. Nah, datang dari kita. Jika kita menolak kejahatan itu, kan bisa kita tampis dia kan kejahatan itu. Jadi jangan bilang itu datang dari Tuhan. Ujian semua itu nggak ada datangnya dari Tuhan. Tapi Tuhan membiarkan segala ujian itu ada di hadapan kita. Dikatakan bahwa aku tidak akan mencobai engkau melebihi dari kemampuanmu. Yang Ya mencobai udah. di situ siapa? Si setan yang mencobai, bukan Allah mencobai Dikatakan, kita. ini firman Tuhan yang mengatakan, aku tidak Iya. akan mencobai engkau melebihi dari kemampuanmu. Siapa yang mengatakan Iya. aku? Aku itu siapa? Tuhan Elohim. Oh, berarti kan Tuhan mencobai. Kan dibilangnya aku tidak mencobai. Kayak mananya itu ini? Aku Elohim tidak mencobai engkau melebihi Dengar dari dulu. Aku tidak akan mencobai engkau melebihi dari kemampuan. Udahlah, Berarti aku nggak Tuhan mau itu aku- bisa mencobai, tapi Udah. tidak melebihi dari kemampuan. Itu Peres. artinya. Udah Peres. Udah, biarlah aku kalah daripada pusing kepalaku. Iya, biar aja lah aku kalah Di daripada sakit situ kepalaku. dikatakan bahwa Iya. aku tidak akan mencobai engkau melebihi dari kemampuanmu. Berarti artinya adalah Tuhan itu Masa? bisa mencobai, tapi tidak Masa? melebihi dari kemampuan. Itu Masa? artinya, Bu. Masa Kristen sama Kristen berperang? Oh, Ya, memalukan. kebenaran itu harus disampaikan. Jangan berdiri. Udahlah, Bentar lagi bawalah sesi berikutnya. bawalah kebenaranmu itu, terserah kau lah. Bawalah kebenaranmu itu. Masa kok firman Tuhan yang bisa dibaca sesederhana itu kok susah ditelaah? Ah. Emangnya kau kebenaranmu sudah benar? Itu kebenaran. Apakah Ya, itu yang kau kita- sudah itu yang kita mengikuti diskusikan di sini apakah apa? kau sudah mengikuti hukum Yesus? Kutanya kau dulu. Apa hukum Yesus? Hukum keempat, apakah kau sudah menguduskan hari Sabat? Apa hukum Yesus? Jurus saya pamungkasnya keluar. Jurus Apakah pamungkas kau keluar. sudah menguduskan hari Sabat? Apa itu apa? Tadi kan kau bilang kau kebenaran. Apakah kau sudah mengikuti Yang ajaran benar Yesus? menurutku dan Menurut itu apa? hukum keempat, menguduskan hari Sabat. Apakah kau sudah lakukan? Yang Buktinya benar kau itu kebenaran? Kebenaran menurut Budarni atau kebenaran menurut Yesus? Kebenaran hukum Allah, bukan hukum Darni. Sudah kau Apakah- lakukan itu? Jawab. Apakah Yesus itu Tuhan? Sudah kau lakukan itu? Hukum Allah keempat. Hukum Allah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Apakah Tuhan kau tidak- menguduskan hari Tuhan Sabat bukan hari hanya Sabat? itu yang Tuhan inginkan. Ya, tapi kau bilang kau tadi kebenaran. Mananya Bukan hanya kebenaranmu? itu yang Tuhan inginkan. Kebenarannya adalah Oh, yang sekecil ini aja kau sudah melanggar. Jadi di mana kebenaranmu? Mau aku kau ajari? mana yang Anda ingin sampaikan? Kebenaran mana? Ya,
Tadi kan kau bilang itulah kebenaran, itulah kebenaranku. Sekarang ku Bagian tanya mana kau, yang Anda sebut kalau kau kebenaran? sudah Bagian melakukan kebenaran, apakah kau sudah melakukan hukum Tuhan yang keempat? Bagian mana? Oke, deadlock, Bagian deadlock. mana Nah, kebenaran sekarang yang Anda sampaikan? Nah itu, Iya, iya. jangan Tunggu, kau tunggu. bilang kau kebenaran. Tunggu. Kebenaran mana? Dua-duanya stop dulu. Dua-duanya stop dulu. Sebenarnya Sekarang banyak penyesatan Budi yang Arni, kau lakukan. Roy, ini udah, gua pisah nih, gua pegang nih jakunya dua-duanya. Pisah dulu ya, bentar ya. Nah, supaya kita bisa berkembang lagi, coba definisikan kebenaran. Roy dulu, silakan. Aku dulu. Jangan, Oh, biar Budi dia. Arni nanti Oh, kedua. iya. Roy, Iya, silakan. biar dia. Kebenaran itu Definisi. apa, Roy? Iya. Kebenaran itu sesuatu yang tidak salah. Secara Kristen dong, jangan yang terlalu simpel begitu. Itu jelas. Benar itu artinya tidak salah. Menurut siapa? Ya menurut kebenaran, definisi dari kebenaran itu. Udah itu aja. Iya. Oke, Budi Arni silakan. Apa artinya kebenaran? Kebenaran adalah menuruti perintah-perintah Elohim. Termasuk 10 hukum harus kita turuti. Islam artinya, maaf ya. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Kalau kita berserah diri, berarti kita harus menuruti hukum-hukumnya. Hukum negara kau turuti, hukum Tuhan kau langgar. Itulah kebenaran. Baru kebenaran mana yang Ibu sampaikan tadi? Oke, udah ya, sama ya definisinya udah keluar dua-duanya ya. Nah silakan, Oke. pertanyaannya apa? Siapa? Roy, silakan, pertanyaannya apa, Roy? Yang tadi aja belum kejawab sama Ibu Darni. Yang mana? Tentang apa? Iblis itu ciptaan atau bukan? Oh jangan kita yang kebenaran aja. Kalau itu udahlah masing-masing itu, karena yang satu ngasih tahu, yang satu dikasih tahu, kan saling ngasih tahu kan, cuma saling menolak juga dua-duanya. Kalau sampai pun nanti ke kebenaran pasti akan saling klaim aja. Nah nggak apa-apa. Nah sekarang ya udah, kalau Roy belum ada pertanyaan, biar Budi Arni silakan tanya soal kebenaran. Kebenaran adalah menuruti perintah Allah. Yang di dalam 10 hukum. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan modus, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik sesamamu manusia, menguduskan hari Sabat. Apakah kita sudah melakukannya? Apakah dirimu sudah melakukannya? Kalau saya sebagai umat Tuhan, saya berjuang untuk mau mengarah ke kebenaran. Itu dia kebenarannya, menuruti perintah-perintahnya. Apakah kau Anda katakan pun, apakah semua kamu juga orang setia mengarah ke seperti situ. itu? Tanpa Anda mengatakan pun semua orang itu mengarah ke situ. Apakah kau menguduskan hari Sabat? Apakah kau Tanpa beribadah Anda di sana? katakan itu pun semua orang Jawab mengarah dulu. ke situ. Iya itu, ku jawab dulu. Tadi kan itu bilang itu kebenaran, aku yang salah. Sebelum saya menjawab Oke, itu, saya aku ingin salah. tanya, Anda agak Kristen apa? Aku Kristen pengikut Yesus. Tidak, Kristen apa? Karena ini akan dijawab dari masing-masing persepsi. Oh, pengikut Jadi, Yesus makanya yang saya tanya. pengikut Yesus yang menguduskan Tidak hari pengikut Sabat. Yesus yang mana? Tidak ada pengikut Yesus mengatakan kuduskanlah hari ini, hari itu. Tidak ada. Ada hukum keempat. Hukum keempat, di situ aja kau udah berdusta. Di mana? Di mana dituliskan itu? Di situ Di aja dalam kau sudah Injil. kau selingkuhi Tuhan. Di mana? Udah Di kau mana? selingkuhi Dalam Tuhan. Injil hukum keempat. Waduh, diselingkuhi itu di Tuhan. mana? Ditunjuk Di aja mana Budi Arni, dituliskan dalam dalil. Injil hukum keempat? Keluaran 20 ayat 8. Ingat Ini hukum bukan keempat. Injil. Kenapa ke Injil itu? Astaga. Itu kan firman Elohim. Injil Itu itu firman adalah Elohim. kabar gembira. Di mana di dalam kabar gembira itu ada tertulis hari keempat? Di mana? Hukum Oke. keempat. Oke, Markus 2 ayat 28. Hari Sabat diadakan bacalah. untuk manusia. Kamu manusia atau binatang? Baca dulu kabar lengkap. Sudah. Markus Apa di situ 2 ayatnya? Markus 2 Markus ayat 28. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Kamu dan aku manusia atau binatang? Baca perikopnya. Loh, Di situ berbicara tentang apa? Wah, inilah ini Pak. keras dalilnya ini. Keras Inilah dalilnya para ini. Ada- inilah para pendusta itu. Jadi mana yang pengajar palsu? Ini nih, gini. Inilah dia. Tunggu. Budi Arni, ini perikopnya tentang, tunggu ya. Matius, Markus Matius 2 ya. Markus 2.
27 Ya, kita atau baca Markus 28? 2. Ini Baca dulu. Iya, iya. Tolong. Iya, tunggu. 27 28 ya antara itu ya. Siap. Bergema lo Peras. Bergema aku mic-nya. Cek. Enggak. Cek. Memang benar ya. Aku cek. Enggak kok. Tadi. Enggak, bagus tadi. ke bawah bagus. Sekarang enggak udah ya. Jadi Markus 2 itu perikopnya murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, Roy. Iya, Dan iya. kawan-kawan di Ayo. bawah ya. Ya. Nah, kita langsung ke 27-28-nya aja. Lalu kata Ya. Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ya. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Nah, Ya. Deng, berantem lagi, silakan. Nah, sekarang pertanyaan, karena dikatakan Yesus di sini hari Sabat diadakan untuk manusia, berarti kita harus menguduskan hari Sabat sesuai dengan hukum Tuhan yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kita berdua manusia atau binatang? Jadi apa Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu binatang? Kenapa ini Peras? Karena Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Itu menyembuhkan itu Anda ingin mengatakan melakukan Yesus itu kebaikan, melakukan kebaikan, kebenaran atau kejahatan, menyembuhkan Ya, orang. berarti tidak masalah berbuat sesuatu pada hari Sabat, yang penting itu kebaikan. Nah, sekarang Lalu kan disuruh bagaimana yang Anda dikuduskan. katakan kudus? Tahu itu dikuduskan, disucikan. Iya, sangat paham. Makanya saya tanya sebenarnya apakah Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu binatang karena dia menyembuhkan orang pada hari Sabat? Siapa Ini bilang Yesus binatang? Sekarang yang dikatakan Anda Yesus bertanya tadi. di dalam Anda tadi Markus bertanya 2 ayat bahwa apakah 28, Anda menguruskan hari Sabat? hari Sabat Anda diadakan mengatakan kepada untuk saya, apakah kita manusia atau bukan? Apakah kita manusia atau binatang? Kalau kau manusia, harus kau menguduskan hari Sabat. Berarti kau tidak menguduskan hari Sabat. Kau binatang, kata Yesus, bukan kataku. Berarti yang tidak menguduskan hari Sabat itu binatang menurut Ibu. Kata Yesus, bukan Lalu kataku. kenapa Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat? Apa Anda Melakukan mengatakan Yesus binatang? melakukan kebaikan itu kehendak Allah. Jadi dibenarkan melakukan kebenaran. Melakukan kebaikan. Menyembuhkan ketika orang Anda hari Sabat. mengatakan kepada saya Itu apakah kan kita kebenaran. binatang? Terus di mana kudusnya di situ? Itu Kekudusan jangan ukuran mana yang Anda itu pakai? jangan berbelit-belit dong. Kok berbelit-belit? Ini saya Bu Dari nih, ini nggak berbelit-belit. Bu Dari, serius. Saya kembalikan Kita- sesuai dengan apa yang Anda sampaikan. Iya, maksudnya gini Bu Darni, di ini dulu didefinisikan dulu, menguduskan itu ngapain gitu loh. Menguduskan itu maksudnya menyucikan. Khusus suatu hari itu, hari Sabat itu disucikan, dijauhkan segala berbentuk kejahatan. Udah, kita harus berbakti di hari Jadi tidak Sabat berbuat itu. jahat. Hari lain Sabat boleh gitu maksudnya. begitu berbuat kejahatan. Kalau memetik gandum itu kan melakukan kebaikan. Pada saat itu kan murid-murid itu lapar. Mereka melakukan kebaikan, lapar, mengisi perutnya. Jadi ngapain? Apa yang beda dari hari-hari lainnya? Menguduskan itu ngapain gitu loh? Kalau tidak berbuat Menguduskan, Makanya kalau menurut menyucikan. ukuran Budarni, hari Sabat itu Menyucikan. berbuat baik. Hari lain itu boleh berbuat jahat menurut Budarni. Bukan. Iya. Sesuai dengan dalil, baca Keluaran 20 ayat 8. Udah, kita baca dulu. Gak usah hoax ya, gak usah karang-karangan ya. Ini sesuai dalil. Ini perintah Tuhan ini. Perintah Tuhan gak boleh kita langgar, harus kita tepati. Sesuai dengan Keluaran 20 ayat 8. Jangan bilang lagi ini untuk Bani Israel. Ini perintah Tuhan ini kepada manusia. Iya, coba di sini juga gua ngecek nih, Keluaran 28. Roy, Bible cetaknya buka juga dong supaya enggak ini. Bacalah Pera, aku kecil kali Alkitabku. Oh iya. Keluaran 28 ya. Ya, ayat 8. Iya, oke. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat .2. Udah. Terus ke bawah ya? lagi. Oh. Lagi. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan ilahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Udah itu? Udah. Itu ayat 8 kan? Sampai 8, 9, 10. Udah. Masa kita... jadi maksudnya gini, kalau secara dalil itu hari Sabat itu ya
berhentilah melakukan pekerjaan gitu doang. Iya, dan menguduskan, kita kuduskan spesial. Berarti kita harus menyucikannya. Berarti Ya beribadah di ngapain? sana. Menyucikan, Beribadah. menguduskan lu ngapain? Beribadah dong, beribadah. Oh gitu maksudnya. Itu Roy, itu udah silakan Roy. Namanya juga disucikan. Memang semua hari itu bagus, bagus. Tetapi hari Senin nggak ada disuruh disucikan, nggak ada. Berarti boleh berbuat jahat di hari Senin ya? Tidak, kan Allah kan tidak suka kejahatan. Setiap hari kita melakukan kebaikan. Tetapi di hari ketujuh itu khusus hari peristirahatan, khusus hari peristirahatan penuh bagimu. Berarti di situ kita disuruh untuk datang beribadah. Nah, Gitu kenapa dia. ketika dikatakan bahwa pada hari Sabat itu kita kuduskan dengan cara tidak berbuat apa-apa seperti yang dikatakan dengan ayat yang disampaikan tadi. Nah, Iya. ketika itu disandingkan kepada Yesus, kenapa Anda menolak itu? Apa disandingkan kepada Yesus? Yesus itu melakukan pekerjaan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Apakah Kenapa menyembuhkan ketika itu bukan Anda kebaikan? Apakah menyembuhkan orang itu kebaikan atau kejahatan? Di situ tidak dikatakan menyangkut tentang masalah kebaikan. Di situ tentang bekerja, melakukan segala sesuatu. Iya. Iya, Yesus kan di situ kan dikatakan Tuhan dan Juru Selamat. Dia melakukan itu sesuai dengan kebenaran. Jadi kalau sudah Yesus melakukan kebenaran, jangan lagi kita manusia berani-berani menyangkalnya. Karena tidak Lalu ada kenapa dilakukan Yesus. Lalu kenapa ketika Anda mengatakan pada hari Sabat, lalu Anda pergi bekerja mencari makan? Itu kan kebaikan, tapi kenapa dilarang? Kan kita dari disuruh menguduskan, menyucikannya. Jangan lagi Lalu dong kenapa kita Yesus tidak bekerja. menguduskan? Dikuduskan pada saat itu kan mereka di situ Kenapa kan dia kalau kudus, lapar. kenapa menyembuhkan Kalau masih orang pada lapar hari Sabat? untuk mengisi perutnya diperbolehkan dong. Masa kita lapar nggak Baca diperbolehkan? ayatnya kembali. Itu Nah, kan dalilnya. inilah guru-guru, Ditambahkan, bacalah. inilah yang dikatakan guru-guru palsu tadi. Nyahlah kau dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan. Baca ulang ayat tadi, Makanya baca ulang nanti, ayat tadi. makanya kan tunggu dulu, teman-teman Kristen kan selalu mengatakan orang Kristen yang dienyahkan. Nah, orang-orang yang seperti itu yang Baca dienyahkan. ayatnya tadi, Bu. Baca Yang ulang berani-berani ayat tadi, supaya menukar kita sebelum hukum. Ya, kita baca lagi ya. Kita baca lagi. Oke. Keluaran 28 sampai 10 ya. Sampai 11 lah ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan ilahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, udah? Itu Ya jelas. Oh, ya Tidak udah. boleh melakukan apapun. Ah. Itu yang disebut. Jadi maksudnya menguduskan itu dengan cara tidak melakukan apapun. Bukan dengan memberikan alasan-alasan untuk melakukan pembenaran. Dengar ya, Tuhan telah memberikan hari Sabat untuk kepentingan Anda dan telah memerintahkan Anda untuk menguduskannya hari Sabat, memperlihatkan komitmen kita untuk menghormati dan menyembah Allah serta menjaga perjanjian kita. Itulah maksudnya menguduskan hari Sabat. Udah? Begitu. Jadi ini baru kebenaran. Inilah kebenaran sejati itu. Kebenaran apa? Itu ditambah-tambah. Kok ditambah-tambah? Yang dimaksud di ayat itu adalah menguduskan dengan cara tidak melakukan pekerjaan apapun. Di situ tidak dikatakan bahwa menguduskan dengan cara beribadah atau pergi bertani dengan alasan untuk cari makan. Itu bukan itu. Jadi yang Anda katakan itu persepsi Anda sendiri. Nah, bagaimana kita memberikan tolak ukur kebenaran kepada persepsi yang Anda katakan seperti ini, menafsirkan sendiri lalu dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran? Silakan. Udah? Nah, tadi kan dari dikatakan menguduskan hari Sabat itu memperlihatkan komitmen kita untuk menghormati dan menyembah Allah serta menjaga perjanjian kita. Tadi kan perjanjiannya Gimana itu agar dalilnya kita itu? kan kuduskanlah hari Sabat kan katanya, itulah Gimana perjanjiannya. dalilnya yang mengatakan bahwa
kita berkomitmen dengan hari Sabat itu, kita berkomitmen. Di mana dalilnya bahwa kita berkomitmen? Tapi sudah disuruh ingat dan kuduskan. Kalau kuduskan itu kan sudah menyatakan komitmen kita untuk menghormati dan menyembah Allah Bukan serta menurut menjaga persepsi perjanjian kita. Ya udah terserahlah. Gini Bu Udah Darni sebenarnya nyerah aku, nyerah. Udah. nggak Bu Darni Loh, gini kok bisa maksudnya. menyerah? Iya, kalau kebenaran masa nyerah, kalau kebenaran harus diperjuangkan dong, harus diperjuangkan. Kayak mana lagi udah bolak-balik Nah, dijawab. gini, caranya jelasinnya gini Bu Darni, kan gini ya, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, Yesus bekerja, kok boleh bekerja? Karena Yesus melakukan pekerjaan yang baik. Artinya semua pekerjaan baik boleh dilakukan, kan gitu. Emang Iya. ada pekerjaan yang jahat? Mas, pertanyaannya Ada. gitu. Ada. Di situ seolah-olah ada pengecualian. Padahal yang dilarang di situ jangan bekerja, mau pekerjaan baik kamu apakah yang penting masih berbentuk pekerjaan itu jangan, karena hari itu adalah hari kudus. Jadi di mana ditulis di dalam Alkitab hukum Tuhan menguduskan hari Minggu? Kutanya dulu itu. Tidak ada kaitannya ke situ karena hari Ya Minggu ada bukan dong. hari Ini Sabat. sudah jelas. Ini hukum keempat sudah jelas menguduskan hari Sabat. Di Nah, mana hari aku Minggu mau bertanya, dikuduskan? di hari mana Minggu ada dikatakan ditulis hari Sabat? kenapa kalian beribadah hari Minggu? Siapa yang beribadah hari Minggu? Itu tapi Protestan. Siapa yang beribadah di situ? Mengerti nggak kata ibadah itu apa? Bahkan dimanapun kita itu bisa beribadah, tidak, bukan hanya di gereja. Jadi kalau tolak ukur kebenaran Anda sandarkan pada penilaian-penilaian seperti ini, manakala Anda akan sesat. Ada pula sesat mematuhi perintah Allah ya. Terbalik ku tengok itu ini. Jadi mengganti hukum Tuhan itu kebenaran gitu. Hukum Tuhan yang mana? Hari Sabat itu yang mana? Di hari apa? Hukum Tuhan yang dilanggar itu apa? Di Sehingga mana Anda bisa tertulis? mengatakan Di bahwa mana itu sesat. tertulis? Di mana tertulis menguduskan hari Minggu? Jawab. Ayatnya Memang pakai tidak dalil. tertulis seperti itu. Tidak ada tertulis Jadi- seperti itu. Kenapa kau bilang aku tidak kebenaran karena aku menguduskan hari Sabat sesuai dengan hukum Tuhan yang keempat? Aku ada dalilnya. Situ nggak ada dalilnya. Siapanya kita kebenaran? Memang karena saya tidak menarasikan itu. Ngapain Anda tujukan ke saya? Kan Anda sendiri yang membangun narasi itu. Terus Anda tujukan ke saya. Ya ngapain? Roy, kamu beribadah hari Minggu kamu ya. Kamu sesat kamu. Itu dia. Aku nggak berani bilang kamu sesat. Si Peras dari bilangnya kau sesat. Aku nggak berani. Enggak, Hanya maksudnya ini. gini, Ukuran- Bu Darni, ukuran ini badan orang ini. belum pernah ngomong dia ibadahnya hari Minggu. Kenapa tiba-tiba dituduh ibadah hari Minggu gitu? Itu lucu Iya, itu. iya kan? Janganlah berdusta, kan sudah ada hukum ke-9. Jangan bersaksi dusta Makanya kutanya, terhadap arti sesamamu ibadah manusia. itu apa? Ibadah menguduskan, kita menguduskan hari perhentian itu. Datanglah kita beribadah, berdoalah kita, bersekutu kepada Tuhan bersama dengan teman-teman kita seiman dan semua manusia. Datanglah kita sujud beribadah di hari kudus yang sudah ditentukan, yaitu hukum keempat menguduskan hari Sabat. Kan begitu saya. Terus masalahnya di mana? Orang ibadah kok salah? Masalahnya, jadi itu beribadah hari Sabat gitu, menguduskan hari Sabat gitu. Ya kita kuduskanlah hari Sabat itu. Benar, itu menguduskannya hari Sabat. Ya iyalah. Oh, baguslah kalau gitu. No comment, Bang Pera, dia menguduskan kok. Terus maksudnya Anda mengatakan saya itu tidak benar, Tapi itu di mana? tapi itu enggak menguduskan hari Minggu kan? Itu enggak hari Minggu kan? Di situ dikatakan hari Sabat, bukan hari Minggu. Hari Sabat itu Sabtu. Ya udah. Jadi Nah, berarti terus menguduskan. sesatnya saya di mana? Iya, itu. Radikal berarti Berni. ini. Sesatnya Iya, aku di mana? tapi itu kan sudah memang menguduskan hari Sabat. Berarti itu sudah benar dalam kebenaran. Enggak hari Minggu itu menguduskannya Enggak, kan? saya tidak menganggap itu sebuah kebenaran. Jadi berarti menguduskan hari Sabat itu kebohongan gitu. Itu menurut Tuhan. Maksudku, kalau kita menguduskan hari Sabat sesuai dengan perintah Tuhan, kebenaran atau tidak? Sekarang begini, siapa yang menguduskan hari Sabat? Apakah manusia atau Tuhan?
Hari Sabat diadakan untuk manusia. Itu kata Yesus di dalam Markus 2 ayat 27 dan 28. Yang mengadakan hari Sabat itu siapa? Apa? Manusia, kan udah dibilang. Kan udah dibilang manusia. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Siapa yang mengadakan? Ih, ya manusia. Tolol kali Siapa pun. yang mengadakan? Oh, nyerah aku, nyerah, enceng. Kenapa Udah. ini benar nih teriak-teriak? Enceng. Capek aku. Udah enceng. Kalau memang Capek hari aku Sabat enceng. itu diadakan oleh Oh, manusia, dia yang benar. Tumben ada yang bisa mengalahkan Bu Darni. Apa? masa aku baru segini saya sudah loyo. Bukan loyo, aku malas berdebat kayak gitu-gitu. Udah 5 kali, udah 10 kali. Lalap ada saja penjawabanmu. Selama Bu Darni ikuti debat, mana yang menguras energi? Aku nggak berdebat aku di sini hanya jemaat biasa. Aku hanya naik kemari mau berbincang-bincang aja. Aku bukan pendebat. Kenapa ketawa ke Bang Andi? Waduh, ngamuk. Siapa yang mengadakan? Manusia. Ya udah. Dikatakan Iya kan? Ibu Nardi tadi kan menarasikan bahwa Kan yang ada dalilnya memutuskan- loh, Bang Roy, kan hari Sabat diadakan untuk manusia, kan kata Yesus. Ya Iya, sudah, tapi kita kan manusia, marilah kita